Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mulai materi tentang kebugaran jasmani. Namun sebelum kita memulainya, sebagai hamba yang doi, sudah sepatutnya kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa, amin. Baiklah anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini agar siswa dapat memahami yang pertama tentang pengertian dari kebugaran jasmani itu sendiri, dan yang kedua apa saja komponen-komponen kebugaran jasmani, dan yang ketiga kaitan gerakan sholat dan manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Baiklah, kita lanjut tentang pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki energi cadangan untuk aktivitas lainnya. Jadi kebugaran jasmani bisa dibilang suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa menimbangi kemampuan fisiknya dalam menjalani kesibukan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, semakin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Makin sering kita berolahraga akan membuat kita menjadi tidak mudah lelah dan daya tahan tubuh kita bisa lebih meningkat. Setelah kita mengetahui tentang pengertian dari kebugaran jasmani, maka selanjutnya kita juga perlu mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada pada kebugaran jasmani. Berikut ini adalah komponen dan unsur-unsur kebugaran jasmani yang terbagi atas 10 jenis. Di antaranya adalah yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan yang berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Salah satu cara untuk melatih kekuatan otot adalah dengan melakukan latihan angkat beban ataupun beberapa bentuk latihan lainnya, misalnya push up, sit up, dan squat jump. Yang kedua adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan merupakan kemampuan seseorang dalam mempergunakan organ tubuhnya seperti jantung, paru-paru, dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk melakukan aktivitas. Berbeda dengan kekuatan, daya tahan tubuh dapat dilatih dengan latihan-latihan ringan seperti lari dan jogging yang dilakukan secara rutin setidaknya 30 menit setiap harinya. Yang ketiga, daya otot atau muscular power. Daya otot merupakan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan kekuatan maksimum dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Latihan kebugaran jasmani yang dapat melatih kemampuan daya otot diantaranya adalah vertical jump, front jump, dan sit jump. Keempat, kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemampuan ini sangat diandalkan dalam olahraga yang membutuhkan kecepatan, seperti lari jarak pendek 100 dan 200 meter. Kekuatan otot tungkai juga sangat berpengaruh dalam melatih kecepatan gerak tubuh manusia. Latihan utama yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50 sampai dengan 200 meter. Yang kelima, daya lentur atau flexibility. Daya lentur merujuk pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan renang. Yang keenam, kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Salah satu jenis olahraga yang mengandalkan kelincahan adalah bulu tangkis dan sepak bola. Beberapa jenis latihan
yang dapat melatih kelincahan diantaranya adalah lari zigzag dan naik turun anak tangga. Yang ketujuh, koordinasi atau koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang dalam mengintegrasikan gerakan tubuh yang berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Kemampuan koordinasi tubuh dapat dilatih dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Intinya, latihan koordinasi membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat sekaligus konsentrasi yang tinggi. 8. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Salah satu cabang olahraga yang mengandalkan kemampuan keseimbangan adalah senam dan loncat indah. 9. Ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Permainan bola bowling dan memanah merupakan cabang permainan olahraga yang mengandalkan ketepatan. Beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk melatih ketepatan atau akurasi di antaranya adalah melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar tackle bola. Setelah kita mengetahui komponen-komponen kebugaran jasmani, selanjutnya kita akan mengaitkannya dengan gerakan sholat. Sholat adalah amalan ibadah yang paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Gerakan sholat sudah sangat melekat dengan gestur tubuh seorang muslim. Sudut pandang ilmiah menjadikan sholat gudang obat bagi berbagai jenis penyakit. Karena dengan gerakan sholat yang benar, dapat kita pahami rahasia di balik gerakan sholat bagi kesehatan. Adapun pada saat kita mengerjakan sholat itu, terdapat banyak sekali gerakan, mulai dari gerakan takbiratul ihram yang merupakan gerakan pertama kali dikerjakan pada saat mengerjakan sholat. Kemudian ada gerakan ruku, i'tidal, gerakan sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian gerakan salam. Oleh karena yang berikut adalah gerakan bangun dari ruku atau gerakan i'tidal. Manfaat gerakan i'tidal itu sendiri ialah dapat membuat pencernaan kita menjadi lebih bagus. Hal tersebut dikarenakan gerakan ini berporos pada bagian perut, dan di dalam perut terdapat bermacam-macam organ pencernaan, sehingga pada saat melakukan gerakan tersebut perut kita serasa sedang dipijat. Berikut gerakan sujud. Posisi dari gerakan sujud adalah dahi menyentuh lantai dengan posisi kedua kaki ditekuk, sedangkan tangan juga menyentuh ke lantai.
Dengan posisi seperti ini, maka otak akan berada di bawah jantung, dan hal tersebut dapat membuat aliran darah yang menuju ke otak menjadi lebih lancar. Dengan aliran darah yang cukup lancar ke bagian otak, maka daya berpikir seseorang akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, disarankan ketika sedang bersujud, janganlah tergesa-gesa untuk bangun dari sujud, atau biarkan waktu sujudmu sedikit lebih lama. Gerakan sholat selanjutnya adalah gerakan duduk. Adapun gerakan duduk ini dibagi menjadi dua, yaitu duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat. Sedangkan manfaat dari gerakan sholat ini ialah dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian pangkal paha, serta sangat baik untuk menekan bagian kandung kemih, saluran vas deferens, serta kelenjar kelamin. Apabila kita melakukan gerakan tersebut dengan benar, maka sangat mungkin dapat mencegah terkenanya penyakit hipertensi. Gerakan yang terakhir dalam sholat ialah melakukan gerakan salam 2 kali dengan cara memutar kepala ke arah kanan dan ke kiri. Manfaat dari gerakan salam ini sendiri adalah untuk meregangkan otot bagian sekitar leher dan kepala, serta dapat menyempurnakan aliran darah pada bagian tersebut. Selain itu, gerakan sholat tersebut juga dapat mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah. Begitulah pembahasan kaitan gerakan sholat dengan kesehatan kebugaran jasmani. Sekiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam menjaga kebugaran jasmani kita dengan meningkatkan kualitas sholat kita. Dan sebelum saya menutup pembahasan pertemuan kita kali ini, marilah kita bersama menutupnya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semangat pagi. Salam olahraga.